masih dibuang banget. Masih semangat. Mana suaranya? Maaf Bu, Ibu senyum. Lihat saya seneng banget, penggemar berat ya Bu ya. Terima kasih atas kehadiran. Kalau ibarat kucing, saya kucing apa nih Bu? Garong. Selain kucing garong, kucing kampung ya Bu ya. Sama dengan punyanya Mas Ponco ya. Oh itu ganteng, saya seneng lihatnya. Ganteng banget, tenang, tapi anaknya banyak tahu. Balik ke lab. Untuk Mas Ponco dan Pak Suharno. Mbak Astrid sebentar. Ada nggak sih cara mengatasi alergi terhadap kucing seperti yang dialami Mbak Astrid ini? Dan apakah memungkinkan untuk tidak alergi lagi? Monggo Pak Arno. Ya. Alergi itu kan sifat ya. Jadi ada orang alergi nggak bisa makan kacang. Ada alergi nggak bisa bahkan ada alergi nggak bisa minum antibiotik misalkan gitu kan ya. Jadi caranya sebetulnya dihindarin kan gitu. Nah, tapi ada juga obat yang bisa mengatasi alergi itu. Alergi bulu kucing ya? Ya, alergi apa saja dulu nih saya bilang. Tapi saya nggak cerita soal obatnya itu kan nanti banyak pasien datang ke sini nanti saya dikira saya dokter kan. Nah sekarang kalau alergi itu kan sebabnya misalnya makan kalau dimakan ya kena makan udang tapi ada obat kan. Nah sekarang kalau ini supaya nggak bersentuhan kan karena bersentuhan dia kenanya. Nah orang kadang-kadang salah juga takut dengan bulu panjang karena katanya alergi bulu. Justru dengan alergi bulu panjang itulah ketahuan kalau bulu itu menyentuh hidung. Sehingga terjadilah alergi itu gitu. Nah caranya jangan pelihara yang bulu pendek seperti ini. Karena kita tidak tahu ketika bulu pendek yang rontok itu tahu tiba-tiba sudah ada di hidung kan. Yang bulunya panjang ya Pak? Ya ambil justru yang bulu panjang. Nah, ada yang mengatakan itu ini saya alergi, saya nggak berani ini bulu panjang. Oh salah gitu kan. Jadi malah yang bulu pendek. Karena kita nggak tahu dia. Kan kalau menyentuh kan gitu kan, menyentuh hidung dia akan alergi kan gitu. Nah justru bulu panjang itu caranya. Jadi yang bulu pendek itu yang lebih sensitif dibanding yang bulu yang panjang malah justru nggak apa-apa. Jadi kamu di aku ngomong cerita ini apa nih bulu apa? Emang ada makna lain apa? Kalau saya justru saya alergi nganggur saya. Saya kalau nganggur tuh waduh alergi, saya tuh hidup tuh ya bekerja, ibadah. Luar biasa loh. Wah, sampai tak terhingga nantinya. Amin. Lailatul Qadar lah. Nah, kalau Mas Ponco ada tambahan mungkin monggo. Ada sih kalau mengenai masalah alergi sama manusia, sama orang kan yang pengen melihara kucing. Pertama sih kucing itu kan pada dasarnya kalau misalnya di bulunya nggak rontok gitu ya, dirawat dengan baik. Dan itu kan bakal mengurangin juga buat bulu yang rontok itu kena manusia yang alergi dengan bulu kucing. Itu yang pertama, dari perawatan kucingnya sendiri gitu loh. Terus yang kedua, misalnya emang dia suka banget sama kucing, makanya kan ada salah satu jenis kucing tuh yang nggak ada bulunya, namanya kucing Sphinx. Oh, yang Nah, itu. makanya kan banyak kucing Sphinx itu kan dijadiin pilihan. Ya licin gitu lah Mas. Licin gitu, sebenarnya ada bulunya itu sebenarnya, cuman botak aja kelihatannya kan, tapi ada bulu-bulu halusnya. Terus biasanya sih itu dijadiin sama orang yang punya alergi terhadap bulu kucing, katanya sebegitu. Kalau Vega suka yang ada bulunya apa yang enggak? Kucing loh, ini kucing loh. Ada Mas. Yang ada. Kebanyakan sih pecinta kucing yang bulunya lebat, yang bulunya panjang, yang gede Mas. Enggak, karena aku kan Kayak gini nih Mbak Vega. ini kayak gini. Gini maksudnya Mas Tuku. Karena aku pernah piara Persia Besar, itu. Mbak Astrid kok senyum, Enggak. kayak ibu itu Bu Warno. Balik ke lab. Mas Tukul, Ye. ini satu nih. Ye. Tadi kan ngomong soal alergi. Ye. Yang suka di ini kan kucing, bukan kambing, tapi sering kucing ini dikambing hitamkan. Udah kucing warnanya nggak hitam, dibilang kambing hitam lagi kan. Kambing hitam kan soal toksoplasma. Itu biasanya orang kalau pelihara kucing pertanyaannya selalu apakah Anda punya anak perempuan? Nah, gitu kan. Punya anak perempuan kok pelihara kucing gitu kan. Nah, toksoplasma
itu terjadi di kucing ini karena carry. Carry itu membawa dia bisa ketular dari yang lain. Bukan berarti dari tubuhnya ini keluar toxoplasma. Tiba-tiba keluar di dalam tubuh, enggak. Bukan produksi dia. Tetapi dia juga tertular dari benda lain, dari makanan dan seterusnya. Nah, kalau kucing ini kita pelihara dengan baik, maka saya bilang tadi, melihara kucing itu susah. Harus susah karena harus melihara dengan bagus. Kalau kucing ini dipelihara dengan bagus, dimandikan, dirawat, makanannya saja lebih mahal dari makanan kita per kilonya kan. Dari mana ya kan? Dari mana dia bisa tertular toxoplasma? Jadi nggak usah takut. Ini supaya nggak usah kasihan sama kucingnya kan? Nggak apa-apa dibilang toxoplasma. Jadi di kita di klub itu malah kita tunjukkan nih, ini ada orang pelihara kucing, kucingnya beranak, yang melihara juga beranak. Barengan ya. Barengan dia. Jadi nggak usah takut dengan itu. Yang penting peliharanya. Berarti kucing yang kamu buang kemarin tolong ambilin lagi, taruh ke rumah, biar kumpul semua. Ya. Tapi ingat, jangan tidur bareng sama kucing ya. Loh, di depan studio itu ada namanya nasi kucing. Makan bersama kucing-kucingnya di situ. Balik ke lab. Nasinya kecil. Mas, Itu kucing yang tandanya mau kawin itu suaranya kayak gitu Pak. Ya, Iya. sama Iya. Bang. Betul. Ya, bener. teriak-teriak. Kok tahu banget sih, Mas? Yang gitu-gitu tahu ya. Dan memang saya ini kucing garong kok. Galak. Mas, tapi aku penasaran Iya, Mas, iya, ya, sama boleh. ini nih mas-mas berdua, Boleh. Bapak sama Mas Ponco. Ini kan ya kalau ngomongin soal hobi sih relatif ya Mas Iya, ya. iya. Berapapun harga yang dikeluarkan mungkin ya sebanding lah dengan apa yang dicintai. Ini kalau Bapak sama Mas Ponco itu sebulan biasanya habis berapa Pak untuk piara kucing ini? Ya, karena kucing saya banyak. 18 ya Pak ya? Berapa 17? Iya, sudah 17 ekor, kemudian makannya banyak, vitaminnya banyak, vaksin juga karena harus divaksin dan seterusnya. Ya di antara 1,5 per bulan. Untuk makanan saja ya, di luar kalau sakit. Karena kalau sakit, ya kalau sakit itu nanti biayanya akan lebih mahal lagi. Pelihara kucing ini bahkan kadang-kadang lucu juga. Kalau anak sakit, kita bawa anak sakit tadi, kita gendong-gendong dia ke rumah sakit atau ke dokter. Iya. Kalau kucing yang sakit, dokternya datang visit. Nah, Kayaknya lebih mahal ya Pak? lebih mahal. Kucing ini juga ada opnamnya juga, ada rumah sakitnya juga. Punya rumah sakit nggak opnam. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik dan juga atlet taekwondo. Di balik kegarangannya adalah menjatuhkan musuh. Ternyata ia menyimpan sisi lembut dengan mendapatkan julukan si Mama Kucing. Siapa dia? Kita sambut Tia Aristia. Untuk My Beauty Tia Aristia ini, kemana aja ini udah lama nggak mampir ke Bukan Tempat Makan? Ada Mas Tukul, belum diundang-undang nih, baru berkesempatan diundang lagi sama Bukan Empat Nah, kamu Mata. diundang nggak pernah denger sih. Oh, dipanggil. Terus nggak denger Mas, kan di SMS Mas. Ya apa? Ya kan nanti diundang, kan diundang dipanggil. Seperti ini ya teman-teman udah nggak ada ya. Kenapa awet? Karena diundang sama Tuhan dia nggak pernah nggak denger. Makanya awet. Namanya Balik galak. Horor. Untuk Tia. Ya, Kalau boleh tempe. Siapa nih yang dibawa malam hari ini dan jenis apa? Kok nggak bawa pasangannya malah bawa kucing? ini namanya Arthur. Nih, tuh sapa Om Tukul dulu. Hai. Arthur, apa kabar? Ini jenisnya exotic short hair. Iya. Gitu. Umurnya baru 4,5 bulan. Lucu ya. Iya. Mirip sama Mas Tukul. Mana Patricknya mana? Lu tidur malahan. Mas Tukul, ini hidungnya kayak Mas Tukul loh. Tidurnya. Itu yang Beda mahal ya? justru Mas. Yang mahal ini. Cewek apa cowok ini? Ini cowok. Cowok. Nah, untuk Tia nih. Ya. Dari tadi nyari yang cewek ya Mas? Apanya? Mas Tukul. Nah, kan udah ada di depan saya. Oh kan bukan kucing.
Saya pernah baca di koran Pos Kampling. Gitu. Koran apaan? Dirimu sampai mengikuti kursus cara merawat dan memandikan kucing. Bahkan memiliki ruangan khusus ber-AC untuk kucing. Is that true? Gimana ceritanya? Monggo. Iya memang waktu pertama kali aku adopt kucing gitu kan aku pengen ngasih perawatan yang terbaik buat kucing-kucing aku gitu. Awalnya sih cuma satu, tapi lama-lama nambah. Akhirnya aku belajar buat cara grooming kucing yang baik gimana, mandiin kucing. Terus kucing itu boleh dikasih obat apa aja yang nggak boleh dikasih ke kucing juga ada gitu. Supaya nggak salah ngerawat kucingnya. Luar. Dirimu tertarik sama kucing karena apa ini? Memang dari kecil diajarin sama papa aku itu memang untuk sayang sama binatang gitu. Kebetulan kan Sama saya juga. Mas Tuko sayang sama binatang juga. Iya, banyak. Sayang nih sama rumah apa saya. lagi? Terus ya habis itu juga karena aku suka karena mereka tuh manja sifatnya gitu. Dan kita bisa ngebentuk karakter kucing ini kalau kita pelihara dari kecil. Setuju saya. Setuju. Kembali ke Emang harus dari kecil itu dibentuk supaya diajarkan. Iya. Ini udah pada kumpul Mas, kapan posyandunya lama banget? Mau ada posyandu kucing apa? Ada. Untuk Mbak Asti sebentar ya. Nanti pertanyaannya setelah acara selesai. Udah habis. Barang. Ini khusus untuk para pecinta kucing. Untuk Mbak Tia. Iya. Sebagai seorang wanita, ada yang mengatakan jika memelihara kucing dapat mengganggu kehamilan. Gimana pendapatnya dan sebagai pasangan baru, apakah dirimu sendiri memiliki kekhawatiran seperti itu? Sebenarnya mungkin yang ditakutin sama orang-orang itu toksoplasma gitu. Tapi penyakit itu bisa dicek dan memang penyakit itu tidak datang hanya dari kucing aja, tapi juga dari daging yang kurang mateng. Terus udah gitu juga kalau kucing pun biasanya kucing yang suka makan makanan sembarangan gitu yang kotor. Jadi kalau misalnya dia bersih, insya Allah sih bebas tokso. Ada tesnya juga kok. Iya, iya, iya. Bener apa yang dikatakan Pak Arno tadi? Iya. Dibawa ke dokter juga ya. Iya. Nah, ini yang pertanyaan tuh Mbak. Akhirnya dapat juga. Ini ngasihnya aja karena kasihan. Sembarangan. Mulai aku ya. Tapi memang senyumnya memang senyum Jawani orangnya. Selera Mas Tukul ya. Bukan selera Mas Tukul, ini memang Jawani. Oh, selera Mas. Memang makanan ada seleranya. Takut. Ya. Pinter masak biasa kayak gitu. Oh, dari mana Mas? Masak air bisa habis ya dia. Kalau Astrid, bagaimana pendapatnya mengenai mitos tersebut bahwa memelihara kucing mengganggu kehamilan? Monggo ini. Iya, aku baru tahu ini juga sih sebenarnya. Jadi mungkin juga kalau kucing yang dirawat dengan baik kayaknya harusnya enggak ya. Apalagi sekarang kan udah ada dokter hewan, bisa dites juga gitu kan. Apalagi kalau dirawat tiap bulan atau tiap berapa bulan sekali gitu, pastinya sih harusnya aman ya Mas ya. Itu mungkin hanya mitos. Wah, mitos aja. Tapi saya setuju sama Mbak Tia tadi. Jangankan sama kucing sama siapa, kalau kita peduli ya sama makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit akan peduli dengan kalian. Harus sayang sama alam, sayang sama kucing, dan sayang sama semua. Kembali ke untuk Mbak Tia, Mas Ponco, dan Pak Suharno. Kucing-kucingku cantik ini, Kucing-kucing. kucing-kucing Kucing. pernah mengikuti kontes kan? Kalau iya, kriteria seperti apa yang dijadikan pemenang dalam kontes cingku ini? Kucing. Ya. Ini kebetulan kalau yang saya bawa, ini kucing baru datang. Nah, sehingga ini memang belum pernah ikut kontes. Nanti di bulan April ini, tanggal 26 April, itu ada International Cat Show, internasional. Jadi jurinya saja dari luar negeri kan, internasional. Timur Timur kan juga luar negeri kan. Nah, enggak juga dari Eropa. Nah ini baru akan diikutkan, baru datang. Jadi kalau kriteria, jadi
istilahnya kalau lomba yang bisa dilombakan itu satu jenis dengan jenisnya pertama. Jadi istilahnya nanti di apanya di per jenisnya dulu. Ada Setelah itu kategorinya. ada kategorinya. Nah, kalau ditanya kriterianya apa, jenisnya dulu dilihat gitu kan. Kalau yang jenis ini kan jenis British short hair. Jadi pertama yang dilihat kepala. Jadi kepala itu semakin besar dan bulat, itu cirinya. Jadi masing-masing punya ciri. Jadi yang paling sempurna yang mendekati ciri itu gitu Yang kan. kepalanya besar, Pak. Nah, kalau dia cirinya harus kepalanya besar dan bulat. Iya kan kucing. Mega nakal. Kepala kucing. Ya. Iya benar. Kalau dari Mas Ponco. Kalau saya pribadi sih kan ibaratnya masih pemula sih ya. Iya. Terus abis itu kemudian rencananya sih kalau kucing ini sendiri baru pengen diikutin untuk besok tanggal 26 April di Semarang Mall Serpong itu. Jadi belum punya pengalaman pribadi untuk kontes cat show itu sendiri gitu loh. Tapi ini samponya kayaknya aromanya enak banget, wangi. Nggak lihat aku tak endus dari tadi itu. Dia samponya mahal, emang Mas Tukul yang kiloan. Kalau inget sampo itu sampai sekarang saya suka makainya kayak gitu. Udah habis aja tak kasih, tak kocok lagi. Ya bener. Sampai sekarang. Kadang-kadang yang kelototan itu sampai udah aku tak buka tas sebelah Mas. Tak bareng itu. Sampai plastik-plastiknya ya, Mas? Iya. Oh, sekali. Tiap Jadi kelas. kelet. Itu semua sudah saya alami. Odol aja tak lentik teman-teman. Sudah mentok gini, pojok di situ. Dorong semua. Sampai ibarat teriak dia tuh tolong. Habis. Iya, Untuk Mas. tiak ngomong nih. Kalau untuk tipe yang eksotik juga hampir sama sih dilihat dari matanya. Matanya tuh semakin bulat, semakin bagus. Iya, iya. Terus ini hidungnya ada stoppernya gitu. Jadi dekoknya itu harus iya. sejajar sama mata gitu. Terus dari anatomi tubuhnya juga kekuatan gitu. Yang lebih cobi itu lebih bagus biasanya. Ini juga karena baru 4 bulan. Jadi baru bisa ikut show tanggal 25 sama 26 besok. Luar biasa. Biasanya kalau menang tuh hadiahnya apa? Kucing juga atau apa tuh? Pasirnya, Mas, piala, tadi. piala. Dia banyak lah. Sebenarnya ini Jadi sebetulnya nggak dapat apa-apa, cuma Iya, dapat iya. roset Cuma aja, dapat kebanggaan aja. Jangan Jadi- salah, orang lomba ikan aja hadiahnya mobil, apalagi kucing. Ya, Pak. jadi kalau kucing ini karena dia untuk mendapatkan gelarnya. Jadi gelar itu dari mulai champions nanti sampai grand champions. Itulah nanti title itu yang direbut karena itu akan menunjukkan bahwa itu kucing yang bagus. Nah, kucing-kucing bagus itulah nanti yang sebaiknya itu di breeding, di ternak supaya nanti keturunan-keturunannya akan menghasilkan keturunan yang bagus. Iya. Kalau kita kan nggak, Mas Tukul kan nggak pernah ikut lomba, juga anaknya banyak kan. Lomba mingkem kalah terus Pak saya. Bener, lomba mingkem daftar aja udah kalah. Maju dah. Udah gugur ya, Mas? Udah gugur. Balik, kalah. Minder banget sih, Mas. Berat. Tuh, iya. Ya, Saya lihat dirimu membawa tongkat berbulu ini. Tongkat kalau ikan berbulu. Kuwi kanggo apa? ini buat godain Mas Tukul. Ini buat mainan kucing. Biasanya kucing kalau kayak gini suka ngeliatin. Oh, Dikit, dikit, gitu. dikit, dikit, dikit. Itu ngantuk. Kalau kucingnya pas nggak ada terus apa itu pakai apa? Kan banyak kucing-kucing yang lain. Mbak Astrid, maaf Mbak Astrid. Senyam. Kembali karena untuk mainan. Mas Tukul mau pinjam? Coba, Mas. Ntar kalau perlu. Untuk Mbak Astrid lagi. Oh, dapat. Dapat juga. Pertanyaan. Setelah mendengar penjelasan dan melihat jenis-jenis cingku, Kucing! Kucing. jadi tertarik nggak sih untuk memelihara kucing? Kalau iya, jenis mana yang ingin kamu pelihara? Waduh. Asal tidak
bikin bersin sih sebenarnya ya nggak apa-apa ya Mas gitu. Cuman sebenarnya gini, kalau mau melihara kucing atau anjing atau apa, itu harus siap untuk ngerawatnya gitu. Percuma kan kita beli kucing atau apa gitu tapi nggak dirawat. Ya. Itu kan kasihan juga gitu loh. Ya, itu emang itu kayak ya sama aja kayak kita punya anak gitu kan. Jadi harus care, harus kayak kesehatannya juga kan, makanannya dan sebagainya itu harus diperhatiin gitu. Kalau aku sih belum siap sih. Woi. Nah, Kamu punya ngobrol anak lagi kalau aja. sama orang modern ini enak. Cara membungkus bahasanya tuh halus, tertata dan rapi banget. Demen gua. Memang kalau orang akademis itu dan estetika, tata bahasa, tata hati dan tata keramanya tuh. Kembali kalau